melaksanakan pengawasan tafsir suratul Anbiya. Ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 40 48 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la immassakum nafatun min adabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Wa tad'ul mawazinal qista liyawmil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atainaha wa kafa bina hasibin. Wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikra lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu fa antum lahu munkirun. Wa laqad ataina Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إلى آخر الآية. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa la immasatkum nafhatun min adzabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna dzalimin. Jadi ketika diberikan sebagian musibah waqi'atul khafifah,
Jadi nafhatun ini adalah bagian musibah yang hanya kecil. Sebagian kecil musibah yang ditimpakan Allah dengan dunia ini, kayak longsor, tsunami, banjir, gempa. Itu min nafhatun. Tafsiran ini ku waqi'atun khafifah. Jadi ringan. Jadi musibah sing gede ini kayak ngoten niku sebagian kecil. Min ada biro bikala ya kula, tapi wong-wong nek wis ene musibah pasti mengatakan ya wala hancur kami, rusak kami telah rusak, hancur karena kami ngakoni lek ingkar sembrono kata dosa. Terus ketika ini musibah tiang ini ngakoni kabeh gak ada tuh. Tapi mari hilang musibah ge balik mah. Dengan nafsu ini termeriku. Hawa nafsu ini dunia ini kalai bulan banyak. Wa tadul mawazin al-qistal yaumil qiyamati fala tudam nafsun syai'an. Jadi ditetapkan timbangan amal niku yang sangat adil di hari kiamat dan tidak akan terdolimi sedikit pun. Tidak akan mengurangi, Allah tidak akan mengurangi kebaikan sedikit pun. Min khardalin itu adalah benda yang paling kecil. Selangkah mawon, ulang panjang ini melangkah mawon. Ini tidak akan terdolimi, tidak akan terkurang. Langkah ulang panjenengan, nuju ibadah, nuju jamaah, nuju ngaji, nuju kebaikan silaturahim. Satu langkah mawon tidak akan terlepas, pasti akan dibalas oleh Allah. Selangkah itu si ageng, paham ya? Selangkah itu tak si ageng, bahkan temen min khordalin. Apa itu? Miskola wa inkana miskola habbatin min khordalin atainaha. Paling kecilnya nopo timbangan paling kecil. Mungkin kulan panjenengan kerenten mawon nanti. Paham? Niat si ageng. Paham ya? Niat itu si ageng. Kerenten titik. Pokoknya wis paling kecil amalan. Paling kecil amalan kulan panjenengan nopo? Mungkin ini debu, ini takut cilik. Nopo mawon lah ini debu teng masjid. Ini debu gak indah, debu di setunggal nih. Kulan panjenengan pendet. Iku sing paling cilik pun. Wa kafabina hasibin Allah. Pasti akan kubalas dan cukup aku yang akan menghitung. Musina fi kulli syai'. Jadi Allah subhanahu wa alimun ala kulli syai'in qadir. Walaqad ataina Musa, menjelaskan ulangannya akan dihisab. Allah memberikan contoh, walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan. Aku berikan Musa dan Harun al-Furqan, At-Taurat. Kitab Taurat yang membedakan antara hak dan batil, haram dan halal, wadiaan dan menjadi penerang. Wadiaan dan menjadi penerang. Apa penerang ini, Bu? Menjadi furqan, membedakan fidik. Ini suruhan fidik di kososil ambiya, tasbiyatun nahu. Napa kok Allah berulang-ulang menceritakan para nabi? Dimulai dari Al-Baqarah sedaya isine ceritani para nabi sakderenge. Tujuan ini ku menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kulan panjenengan tambah kata membaca sejarah umat siyen, maka kulan panjenengan tambah biasa mawon ini terjadi si macam-macam teng dunia ini. Paham nggih? Contohnya ini musibah, contohnya ini wong susah, contohnya ini wong gak duwe sembarang. Paham? Diuji anak, diuji istri, diuji suami, diuji tetangga, diuji orang lain, dan diuji musuh Islam. Diuji keimanan itu biasa mau karena itu terjadi, paham nih? Terjadi. Nabi Ibrahim diuji bapaknya, jelas saudara. Nabi Ibrahim diuji bapak, Nabi Lut diuji istri, Nabi Nuh diuji istri di anaknya. Sedoyo, Nabi Muhammad diuji keluarga. Sedoyo Nabi Musa diuji pemimpinnya. Nabi Musa diuji pemimpinnya dulu. Mulai cilik, ini pemberi diceritakan tentang soal Nabiya ini. Wa Harun al-Furqan surun, maksudnya Allah memberikan Musa dan Harun al-Furqan. Apa al-Furqan ini adalah Taurat, kitab Taurat. Dan menceritakan Quran ini waziyadatan fi ilmi ummati, memberikan, menghibur Nabi dan memberikan tambahan ilmu bagi umatnya. Kulonan panjenengan.
tambah kata memahami Quran, maka kalau dia jenengan ditambah biasa ngadepi musibah. Ngadepi murid ini lho biasa. Yo nopo ene wong sugih dimblesno, kaya ngoten, paham iki? Kayak Qarun Sa'laban ae cerita-cerita Quran itu menceritakan ulang banyak gak gampang kagum, heran lek perkara sing dimurkai Allah. Dan kula panjenengan gampang sadar lek ene teng tempat sing boten diridhoi Allah. Tapi lek wong gak ro Quran, gak ro critane Quran, gak ro maksude Quran, wong ketika dikei jabatan seneng. Wong tambah dikei sugih tambah seneng, tambah terus padahal ceritanya wong tambah sombong gara-gara jabatan, wong tambah sombong gara-gara tunjuk di Allah dihancurno sedoyo. Ini cerita maksudnya hikmah ikut. Makanya bulan panjang ketika dikei jabatan maka tambah takut dumateng Allah, dan jabatan ini digunakan untuk mendapatkan ridho dan derajat di sisi Allah. Ada nopo nek pun tujuan ngoten, maka bulan panjang memberikan kenyamanan wong liya, memberikan rasa adil teng wong liya, maka manfaat teng wong liya. Tapi lek bulan panjang gak ro Quran, maka dikei jabatan tambah lek wis sombong tambah gak adil, tambah merugikan orang lah. Begitu juga bulan panjenengan dikei ujian Dunyo ini tambah kata, bukan tambah tawadhu, bukan tambah wedi, malah tambah Nah ini diceritakan tentang Quran sebetulnya. Maksud ini suruhun, suruhun. Tengeri ini diceritakan cek tambahan ilmu dumateng umatnya. Dan di dalam surah Al-Anbiya ini diceritakan 10 macam cerita. Cerita ini paranan. Nomor sing pertama kisah Musa wa Harun. Cerita ini Nabi Musa dan Nabi Harun. Sing kedua kisah Ibrahim. Ini kan mantu ini masuk ke bab cerita. Cerita ini Nabi Ibrahim. Yang ketiga kisah Lut, cerita ini Nabi Lut. Yang keempat kisah Nuh, cerita ini Nabi Nuh. Yang kelima kisah Daud wa Sulaiman. Ini cerita-cerita yang sing enten teng surah Al-Anbiya. Termasuk Al-Quran di Rokol diceritakan tentang Al-Quran. Sing keenam kisah Ayub, cerita Nabi Ayub. Sing ketujuh kisah Ismail wa Idris. Cerita ini Nabi Ismail dan Nabi Dzulkifli dan Nabi Dzulkifli. Yang kedelapan kisah Yunus, cerita Nabi Yunus. Yang kesembilan kisah Zakaria, cerita Nabi Zakaria. Yang 10 kisah Maryam wa Isa, sholawatullahu wa salamu alal jami. Yang terakhir, yang ke-10 adalah cerita Nabi Maryam dan Nabi Isa. Jadi Quran, nomor Nabi Musa aku berikan, nomor Musa dan Harun aku berikan Al-Furqan yang membedakan perkara hak dan batil dan memberikan penerang, wadikor dan dani nasihat. Jadi nopo terangi hati dan menjadi nasihat bagi tiang-tiang sing mutaqin. Jadi lek pun takwa, keluaran panjenengan lek mutaqin maka tambah nikmat mendengarkan Quran. Pun hajat itu pun cahaya Allah masuk ke hatinya seorang, maka Quran mirengaken Quran ini nyaman. Maka dikata tiang sih beriman ketika mendengarkan Quran dibaca, ini agan dikumandangkan, ini wong sing tersentuh. Iki lek pun wong atine wong kene wadian sinar cahayane Allah. Napa mare wadikron kene nasihat. Cerita Quran, maka orang mutakin imannya bertambah. Sinten mutakin niku niki kita beri digambarkan oleh Allah. Mutakin teng beri alladzina yashauna rabbahum bil ghaib. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhannya ketika dia dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi. Kula panjenengan niku bener-bener mutakin. Gak ini wong iso takwa nopo malih kata dia. Bahwa sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata kan biasa nih elek ini wong takwa, lega ini wong hilang takwa. Mane wong iso mengkhianati niku rata dikira gak ini singeru. Niku namine tidak mutakin. Tapi lek mutakin alladzina
yahsawna rabbahum bil ghaibi. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika dia dalam keadaan sendiri. Nah, ini tentang mriki ini menceritakan tentang tingkatannya orang-orang yang takwa. Jadi orang-orang yang takwa kepada Allah dalam keadaan tidak boten enten ini perasaannya macam-macam. Ini mayat tak tidak Allah matliun alaihi. Ada orang sebagian yang tingkatan takwa itu meyakini Allah selalu melihat dia. Wala yuhibu anhu. Allah tidak ada kesamaran sama sekali bagi orang. Jadi tengah hati ini selalu ada Allah. Paham? Ini meyakin tengah hati. Ini yang dinamakan adalah alladzina yahsawna rabbahum. Jadi orang yang mengaku orang-orang yang takut kepada Allah ketika dalam keadaan tidak nampak atau sepi dari orang lain itu meyakini Allah selalu nampak dalam hatinya. Itu yang dinamakan makrifat. Kata maksiat isin. Kenapa? Karena Allah selalu ada dalam hatinya. Oh iya Allah. Ulan panjang ketika maksiat kan hilang takwaan. Benar. Ketika bermaksiat hilang ketakwaan. Tapi lek wong pun tingkatan makrifat ini keyakinan mayyata itu annallahu matliun alaihi, selalu nampak, terlihat dalam dirinya. Lek pun Allah selalu nampak dalam hatinya, tidak pernah sirna, tidak pernah hilang Allah, tidak pernah tidak pernah terlupakan. Pokoknya selalu ini Allah tengah hati. Ini tingkatan sing pertama. Walakin qalbuhu ini malih nih. Walakin qalbuhu rodai. Tapi hati ini enggak ngerasakno. Merasa Allah selalu mantau tapi hati ini boten menikmati. Jadi sing dinamakan terhalang sebab maksiat. Kalau jenengan wis ero lek niki nggih. Allah selalu mantau kuluan panjenengan dan Allah tidak pernah hilang dari kuluan panjenengan. Selalu kuluan panjenengan nampak di mata Allah dan Allah selalu nampak di mata kuluan panjenengan. Makanya setiap nyawang nopo mawon kuluan panjenengan itu ciptaane Allah. Maka niki nerang tauhid, maka niki diceritakan Nabi Ibrahim. Paham? Nah, ketika kuluan panjenengan Allah tidak pernah hilang dalam pandangan, tapi hati kuluan panjenengan tidak merasakan. Maka dilepaslah pikir, lepaslah kebaikan. Krono hati kuluan panjenengan tidak merasa. Nopo sebabnya mahjubul lil ma'asi. Karena kuluan panjenengan terhalang sebab maksiat. Jadi enggak merasakan nopo. Tengah ini enggak rasa. Wa minhum may yuraqibu biqalbi. Niku perasaan itu niku. Jadi Allah meyakini keyakinan itu. Tapi hati ini derek merasakan. Sebagian mana wali rumah orang yang selalu minjen berusaha mendekat kepada Allah biqalbi dengan hatinya. Dengan nopo dengan cara dia selalu hadir di hadapan Allah. Wa annahu mutli'una dan Allah selalu hadir terlihat. Dan ini lagi sing lebih tinggi dari sing pertama. Jadi hati ini terus berusaha, nek mau kan perasaan. Kadang keyakinan. Dianggaplah pikiran. Semuanya yang nampak adalah Allah. Tapi hati ini derek rasa. Lek sing nomor kali ini hati ini kerasa no. Ini kilek bahas ilmu tasawuf nih. Jadi Al-Qur'an ini ditafsiri kali ulama ini. Jadi tingkatan wong sing dekat Allah itu macam-macam. Lek sing pertama meyakini. Jadi orang sudah mutakid tapi tengah hati diseret sempurna. Yakin Allah sudah melihat tapi iso maksiat. Kenapa? Karena hati ini derek merasakan. Jadi kadang dia ibadah, kadang dia ini maksiat. Tapi lesing kedua ini hati ini selalu dekat dengan Allah dan selalu hadir di hadapan Allah dan Allah selalu nampak. Dan ini lebih tinggi dari yang pertama. Wa yusamma dzalikal maqamul muraqabah. Ini sih mengatakan mujahadah. Jadi bersungguh-sungguh keluar panjenengan. Jadi kipun hati ini nyampe dan perasaannya sudah di hadapan Allah. Perasaan ini senis perasaan ini pancen sudah merasa di hadapan Allah, maka orang yang seperti ini gak iso maksiat.
Paham? Jadi lek sing iso maksiat berarti tingkatannya jenis muraqabah ya. Makanya sing pertama mik sekedar duwe ilmu nih, paham ya? Wis ero lek niku napa namine semua niki wis ketinggal teng ngersane Allah, tapi kula lan panjenengan atine sik sing nomor kalih wis muraqabah atine nyambung, sedayane perasaane atine nyambung berada di sisi Allah. Nggih. Akhirnya kula lan panjenengan niki dinamakan muraqabah. Sing terakhir mayusahibullah bi aini basirati. Jadi orang yang bagian ketiga ini langsung menyaksikan Allah dengan meripati, dengan pandangan, dengan hatinya meripati. Jadi meripat di hati ini sama pun. Paham nggak? Lek mau kan pendekatan hati ini sing berlomba-lomba dijadi itu dikit terus hati. Sing kedua, lek sing pertama nih roh ilmu nih. Paham nggak? Kok kayak nggak nyambung kayak niki menjelaskan tafsir ayat Allah alladzina yahsauna rabbahum bil ghaibi. Niku ditafsiri bi ulama masuk tingkat. Nek niki orang-orang ngaji toriko biasanya paham niki. Paham niki? Paham. Kuruan panjenengan paham lek ngaji toriko. Jadi nopo? Jadi semuanya orang lek pun gak ada takwa niki. Semuanya niki adalah milik Allah. Nampak tang Allah niki aku dalam keadaan opo ae nampak. Tapi kalau banyak saya dereng mancep teng ati ni. Wow, dereng mancep teng ati. Mik ro ae niku Allah yo ro. Tapi kula panjenengan derengnya nyaman. Kenapa? Karena kula jenengan sing terhalang masih maksiat. Niku sing pertama. Ya takwa, tapi dereng menyatu. Sing kedua, tingkatan sing kedua lebih tinggi malah, itu udah tingkat kelas 2 nih. Naik satu tingkat. Hati ini sudah nyambung dengan Allah, senang dikir, tapi belum melihat Allah. Paham ini? Belum melihat Allah, tapi hati ini sudah berusaha. Muraqabah itu namanya. Paham ya? Muraqabah. Bersungguh-sungguh istiqomah dikir, istiqomah ngaji, istiqomah berada di tempat-tempat terbaik. Niku namanya muraqabah, ini dibuang rasa unek-unek elek suudon. Dan ini namanya tingkatan kedua. Lebih apik dari sing pertama. Sing pertama sing maksiat, sing nomor kali sudah meninggalkan maksiat, tapi dereng ningali dati Allah. Basiro, dereng basiro. Tapi sudah hati ini nyambung terus, lakoni nyambung. Nah, ini mungkin bulan panjenengan sakit sing nomor kali. Paham nggih? Sakit nomor termasuk sing nomor kali. Oh, saya senang HP ya. Lek seneng HP, seneng TV, wis sulit kate naik. Paham ya? Lek seneng HP, seneng TV, seneng dolen nang peken, paham. Kate naik susah. Paham ya? Bukan gak menjadi takwa lagi, bukan gak jadi mutakin, jadi. Tapi tingkatan sing pertama. Nggih kula banyak roh nang peken iku ciptane Allah, ya sedaya Allah. Tapi kula jenengan sing menikmati hal yang tidak diridhoi Allah. Wong lanang nyawang wong wedok cantik sik seneng. Seneng lho mboten? Seneng. Kompak yo. Ibu-ibu nyawang wong lanang apan seneng lho mboten? Iki bapak iki isu-isu pakaiane rapi, duwe akeh. Senengane wong wedok. Terus gila kayak niku namine napa? Lek sik seneng ngoten niku namine dereng basiro atau dereng muraqabah. Tadi ero duwe takwa. Paham ya? Kita takwa pun mutakin, sudah mutakin. Nah, makanya dibagi tingkatan, paham ya? Tingkatan mutakin tapi terhalang dari maksiat. Jadi senangnya itu hal-hal yang tidak disenangi Allah. Paham ya? Seneng mangan, itu bodoh. Sing pertama, sing kedua bodoh. Berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak disenangi Allah. Muraqabah, hati ini muraqabah. Kayak ikut rugi langsung dikuat, bukan menikmati. Jadi kayak tuki kesenangan hati itu dibuat langsung. Karena belum diisi dikir. Dereng basiro ya. Tapi lek dikir berhenti ya masuk niku seneng niku.
Paham nggih? Ada dikira berhenti, hati ini gak nyambung, lalai titik masuk nih. Dan ini tingkatan kedua. Wis sudah istiqomah dikira, boleh ngantur tingkatan sing terakhir, ketiga. Tingkatan sing ketiga adalah wa minhum mayusaitu bi'aini basira. Jadi ada yang melihat Allah secara basira, nampak Allah. Pandangannya nampak, hati ini nampak terang. Wahada a'lal maqamat, inilah paling tingginya derajat. Wa yusamma maqamul musyahadah, dinamakan maqam musyahadah. Jadi maqam nopo wae niku sing pertama maqam waibin nggih, maqam orang yang takwa nggih. Orang yang takwa dohir batin. Sing kedua orang yang muraqabah, yang ketiga adalah maqam musyahadah. Niki waliullah niki. Ini kelasnya waliul. Jadi nyawang hal yang tidak hal yang tidak diridhoi oleh Allah niku enggak ketok maksiat. Paham ya? Jadi nyawang umane contoh niki, contoh wong lanang nyawang wong wedok buka aurat niku boten seneng. Paham ya? Jadi kulan maya cok nilai wong, kulan panjenengan kiambah. Lek wis kulan panjenengan nyawang nyuwun sewu tiyang istri sampe sedaya lho. Niki contoh. Ketika kulan panjenengan nyawang wong wedok buka aurat, ternyata hati kulan panjenengan wis gak seneng. Paham ya? Wis enggak senang. Bahkan wis gak enek masalah, gak enek nafsu tadi. Itulah yang namanya musaha basirah. Jadi pandangan hatinya sudah dikuasai. Kayak najis masuk lautan. Najis loh betul. Enggak najis, bangkai masuk lautan enggak ngaruh. Begitu juga hati orang yang sudah melihat basirah kepada Allah, mau diketokno wong wedok ayu kayak ngono mawon enggak kira ngaruh. Paham? Tapi lek bulan banyak ojo dites. Paham iki? Oh, sik dereng mau ngono basiro. Lah mugi-mugi padile ngaos niki kuluran panjenengan gadah bantangan aino nopo basi ayu syahidallahu bi batno aino basiro. Jadi dengan pandangan yang terang dengan bulan panjenengan nyawang kemaksiatan wis gak ngaruh. Bahwa saudara maka ini seorang ulama di waliullah ketika meripati maksiat nyun sewu langsung maripati langsung diderai, dilukai. Cek boten saged ningali mak saking wedi. Saking emane nikmati Allah niki digawe maksiat. Niku wis tingkatan waliul. Bulan panjenengan wis istighfar. Aja sampai ngelukai. Tapi lek wani nggih monggo. Nek makane ngukur ketingkatan bulan panjenengan cek enggak rumong sok-sokan. Paham lho. Oh kadang nek sok-sokan padahal tengah atine ya seneng. Paham. Tapi lek ngomong nang wong, aku wis tingkatan musyahadah. Paham? Tapi tengah atine lek nek wong wedok buka aurat sing kira-kira seneng apa mboten? Eko gak seneng ae wae. Isi tafsir niki lho. Tapi istighfar. Saged diterami nggih? Istighfar. Eko khusuk niku ya seneng. Paham nggih? Lah niki bahaya bahaya. Ketimbang nek wong maksiat terang-terangan ketimbang dienok-enok niki. Paham? Makanya kalau sering nyampe, dikira wong sering ke masjid, terus saat ini gak nyantol oleh ini wong sing indah-indah dari setan. Paham nggak ini? Gini meskipun wong sering nang masjid tingkatnya kayak 3 nih, paham nggak ini? Makanya orang mutakin itu mesti dibagi 3. Dan ini pentingnya ilmu. Paham nggak ini? Pentingnya ilmu lek ngaji kayak ngoten. Mentang-mentang pakai jubah, terus oleh sering mesti ini tergantung hati ini masing-masing. Makanya bulan panjenengan lek kate dereng nyampe teng minimal ati niki dereng terus nyambung teng Allah, minimal bulan panjenengan sadar. Paham? Wong sing tingkatan yang atine nyambung teng Allah niki mawon sing gampang tergoda. Paham? Tapi ketika sudah sing tingkatan ketiga, maksiat wis gak enek salah. Wis berapa ribu perempuan sing akan menggoda tidak akan jatuh kepada kemaksiatan. Bukan berarti enggak nopo namanya, bukan berarti enggak nopo namanya enggak senang. Senang ini ku dijadino sesuai syariat. Paham ini? Tidak akan mengaruhkan untuk bermaksiat kepada Allah.
Kayak sing tingkatan pertama pancen sing nglakoni maksiat. Orang takwa tapi sing jatuh kepada maksiat. Sing nomor kali niki rawan. Jadi tengah-tengah. Yo iso gak jatuh, yo iso jatuh. Sing dereng nyampe. Paham lho? Oh namine dereng nyampe kayak wong wis pate budal haji niku. Yo iso mari selesai sampai haji, iso meninggal. Niku sing morokoba. Paham lho? Sing merokoban ini kayak bersungguh-sungguh menuju Allah, ya iso nyampe, ya iso oleh ngoten. Tapi wis meninggalkan kemaksiatan, radi zona aman di tengah-tengah. Nek sing pertama pancen ya mutakin tapi seene maksiat. Tapi nek tingkatan yang ketiga niku tingkatan sing luar biasa. Ini ku kayak makomi cerita-cerita orang-orang yang sudah tidak tergoda dengan dunia. Dikek duwe gak seneng. Paham nggih? Senis wong wedok to, Pak. Dikek dhuwit sak koper gak seneng. Kira-kira bulan panjenengan dikek dhuwit gak usah sak koper, sak juta ya. Dikek sak juta nyoblos si fulan. Si fulan jelas-jelas kurang sesuai syariat umpami. Kira-kira kalau bijinan pancen dipendet lho ngoten dhuwit. Pendet dhisik. Duwe ya dikek yo halal. Urusan nyoblos gak enek sing ngeru. Nah, kan prinsip kula iki kan ngoten. Terus mboten. Oh nang kok gak enek sing ngeru. Nah, niki namine kulan panjenengan yo mutakin. Yo mutakin sik mobil mutakin remeng. Ya salat rajin. Dikir yo rajin, ngaji yo rajin, enek ngono yo gelem ngono lho, Pak. Paham ta? Nama sholli ala Muhammad. Paham ta? Jadi yang mutaki. Nah niku sing ruwet teng akhirat, dihisab. Paham ta? Dihisab. Kuloan banyak kan seneng banyak dihisab. Terus dijak naik sing kedua radi ribet. Seneng dikir ya. Gak ngaruh ya, dikek duit, gak dikek duit, yo kadang sih jatuh. Lek napa nang lek wis terlalu besar godaane, ya sih jatuh. Iki tingkatan sing muraqabah. Baru lek pun masuk sing tingkatan terakhir, maksiat wis berubah menjadi baik. Maksiat sing berubah menjadi baik. Jenengan tinggal dicerita di Gusme kayak ngoten. Ketika sudah melihat hatinya kepada murni Allah sedaya, sing dipegang iso jadi saya komer iso jadi air tawar. Kayak ini wong mangan bangkai ternyata penglisan ini ku napa namanya diibaratkan masuk teng lautan. Jadi bangkai masuk lautan. Jadi ini para wali Allah ini melakukan maksiat tapi teng ati ini gak nyambung. Kayak kumpul di wong ngombe homer, ngoten. Paham iki? Kayak ngoten. Jadi hilang maksiat ini. Kayak contoh jadi cerita tentang apa namanya tentang daerah Nganjuk, Kediri Nganjuk. Gila nih Kediri. Jadi ini ulama lek mantun hatam ihya niku ngundang orkes. Ngundang orkes. Kasarane kulan banyak mangkil hatam tafsir, ngundang mentekno orkes. Kasarane ngoten. Lho ulama niki teng Nganjuk terkenal, Pak. Niki terkenal ya. Jadi fitnah lagi kalangan ulama. Termasuk Basim Asy'ari protes. Ternyata nopo? Ternyata ditinggalaken. Ternyata ketok segoro to mriki. Jadi orang-orang ulama sing sanksi. Ternyata ketok segoro. Diibaratkan bangkai masuk teng segoro. Enggak ngaruh. Jadi enek biduan sing maksiat joget niku kiai ini enggak sedikit pun enggak ngaruh, malah justru orang yang datang ke mriku iso gelem sholat. Nek kulan banyak kan melok joget hae. Paham boten? Lan iki sing bahaya. Iku boten jadi nampak kewaliannya karomahnya itu nampak. Ketika kemaksiatan datang kepada orang yang tingkatan ketiga niku, maka maksiat akan berubah menjadi orang yang bertakwa. Niku tingkatannya sing paling tinggi. Mampu merubah maksiat. Contoh, enek wali sing namine wali nopo pokoknya anu zaman ini Yazid Al-Bustami. Yazid Al-Bustami ini munajat teng Allah pingin eruh sinten sing sekelas kali kula. Ternyata diparani ke si fulan diparani teng sebuah negeri, ternyata si fulan ini kumpulnya pi wong mabuk to. Ya Allah masak kula di jajajan no pi wong kumpul pi wong mabuk to.
Jadi ana waliullah sing kumpulan lungguhe teng warung jenis teng masjid. Paham? Tapi aja diganti dalil lagi. Mangke jenengan bilane nang masjid pas pindah ngono. Jadi teng kumpulan teng kafe. Paham? Teng klub malam. Kumpulane di wong-wong tukang mabuk. Jadi saya Yazid Al-Bustami lek boten keliru saya Yazid Al-Bustami ini. Sanksi teng Allah. Yang memasak kula disejajar di wong sing kumpul di wong mabuk. Ternyata langsung nih. Sumerep niki teng saya Yazid Al-Bustami. Gerakan hati ini kula sumerep. Iki lho sampean iki lho. Aku iku Islam no wong akeh sing biasa mabuk saiki gelem salat. Iki kari separo. Lek pancen sampean wali, jarene sing wali sing biasa lungguh niki. Lek sampean pancen wali Allah coba saiki tugas sampean sing separo. Separo aku sudah berhasil mengislamkan dan apa namanya? Dan mentaubatkan orang-orang yang selalu bermaksiat. Saiki tugas sampean jarene sare sing wali setunggal ini. Are tugas saya Yazid Al-Bustami, krana padha wali nih, Pak. Oh niki wali si alim, nek sing setunggale wali tok. Alim tapi boten terlalu alim. Are dungo si Yazid Al-Bustami. Dengan dungo sedaya tempat maksiat iku berubah menjadi orang yang ahli ibadah. Niki kekuatane orang yang ngaji, istiqomah dzikir sampai nopo menjadi tingkatan sing ketiga. Iso lebih kuat daripada orang yang melalui dzikir tok tanpa ada kajian ilmiahnya. Maksudnya tingkatan kewaliannya. Paham begitu? Lek sing modelnya melalui dakwah model moten, melalui dakwah mengislamkan dan menobatkan orang kudu nunggu baru. Tapi lek waliullah melalui ilmiah moten, dungo mawon kali Allah langsung diijabah. Enggak usah ruwet-ruwet minum lah kan. Paham begitu? Bahwa saudara mau. Niki tingkatanin orang-orang yang muttaqin. Paham begitu? Muttaqin yang benar-benar takwa. Nggih kula panjenengan nggih muttaqin, tapi muttaqin sing bagian pertama. Ojo diiming-imingi maksiat jatuh temenan. Terus jatuh temenan. Saged diterami nggih. Krono sing tingkatane pertama. Jadi amatir loh. Kula panjenengan niki sing amatir. Wong jenenge amatir yo ojo nyedak-nyedak maksiat ngoten lho. Paham nggih? Ojo nyedak-nyedak wong sing gak ngaruhi, napa namanya? Ngaruhi untuk ningkatno iman. Ojo sering kumpul di wong-wong sing gak rajin ibadah, wong sing gak seneng ilmu, ojo sering kumpul. Kenapa? Keranten keimanan kuluran panjenengan sing kelas amatir. Tingkatan pertama, maksiat sing sen. Kecuali wis maksiat gak seneng, paham? Nyawang wong wetu ayu yo pancen ae padha. Iso mboten? Iso mboten? Kompak. Ketika ini sing wali. Ya Allah, doa saudara Muhammad. Ibu-ibu bilang impian istri nopo? Dike blonjo 100, alhamdulillah. Dike blonjo 10.000, alhamdulillah. Iso mboten? Iso. Oh, ngejak gegeran ini. Ngejak gegeran. Oh, niku namine orang yang sudah benar-benar muttaqin, melihat Allah sedaya. Ini contoh mangke niki, nyambung ayat iki. Jenengan diajari ngoten riyen niki, mantun niki nyambung teng ayat, jenengan paham. Mantun ngoten napa Allah niki menceritakan wa hum minas saati. Alladzina yasawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musbiqun. Jadi dia selalu, dia selalu bertakwa dalam keadaan tidak ada manusia. Ini ku pandangan. Wahum minasati. Dan dia selalu yang ditakuti adalah hari kiamat, kematian, besok berjumpa dengan Allah. Ini sing selalu dipikirkan. Gak pernah mikir no ya apa besok mangan orang. Ya apa besok anak iso bangun rumah orang, anak iso sekolah. Dan ini lek wong wali sing kelas sing pertama lah, sing ketiga. Niki mikire kemana yo boleh mati, yo boleh bertemu Allah dengan amal sing pas-pasan. Paham? Niki mulai yang tingkatan kedua ngantos sing ketiga niku apa yang dipikirkan masalah niku. Tapi lek takwa amatir, yo mikir yo apa menilai salat terus anak yo boleh iso sekolah. Yo boleh enggak kuat bayar SPP. Niku tingkatan model kula lan panjenengan takwani si
Tapi ojo pedang-pedang menenteng. Wong kadang takwani model amatir. Tapi gaya tingkatan sing nomor 2 atau ketiga. Enten noboten. Nah niku sing bahaya. Nek gak duwe ilmu. Wong sing gak nyekel duwe momen. Paham iki? Sing gak nyekel duwe momen, sing gak nyekel nopo jeneng maksiat, tapi gayae lek ngomong gaya tingkatan sing pertama ketiga, tingkatan sing musaha. Niki sing namine offset namine. Berlebih turun kelas wis gaya-gayaan melo kelas sing tinggi. Saya diterang ini. Awas sholli ala Muhammad. Wa hada dzikrul mubarak. Ini di Allah inilah Quran. Merupakan pengingat yang memberkahi. Mubarakun anzalna. Jadi Quran ini kuturunkan supados kululan panjenengan berkah, barok, urip di barokah. Terus meningkat terus ini ku berusaha. Jadi ulang panjang mulai tingkatan takwa pertama itu harus berusaha sampai tingkatan ketiga niku cekelen Quran terus. Gak mungkin Quran panjenengan nyampe teng tingkatan ketiga lek Quran panjenengan gak ahli. Sulit. Dzikrun mubarakun anzalna. Apa antum lahu mungkirun? Kok iso sampeyan tingkat iki napa hitop dumateng orang-orang yang kafir. Orang-orang yang ingin ningkat iman tak masuk ke mriki, tapi teng Quran boten paham. Kan enggak mungkin. Terus boten. Enggak mungkin orang pingin sumerep Allah tapi tidak melalui Quran, tidak melalui ilmu, kan enggak mungkin. Maka iso sesat. Maka apa antum lahu mungkirun. Walaqad ataina lan iki ayat ini menjelaskan nopo kaitane walaqad ataina Ibrahim rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Aku berikan Nabi Ibrahim rusdahu min qablu nopo petunjuk sebelum beliau balik, sebelum diangkat menjadi nabi. Wa kunna bi alimin in qala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum diangkat menjadi nabi sudah mendapatkan hidayah. Jadi kelakuan umat di waktu itu bapaknya keluarga ini berada dalam kesesatan. Sudah diberikan hidayah. Gak nyaman. Orang yang sudah mendapatkan hidayah ini gak nyaman terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Ini lek wong oleh hidayah. Ada tanda-tanda tuh. Mulai mencari. Paham ya? Baru ketika masuk kepada agamanya, itulah namanya oleh taufiknya Allah, pertolongan Allah. Banyak orang yang tidak oleh hidayah, tapi enggak oleh taufik. Katanya melebu gak iso. Nabi Ibrahim ngoten, makanya kata Allah niku, sebelum dia diangkat menjadi nabi, dia mendapatkan hidayah, hari napa ngomong teng bapak. Ketika ngomong teng bapak, kenapa engkau menyembah apa yang kenapa engkau istiqomah menyembah berhala? Nopo jawabannya qalu wajadna aba'ana laha abidin, karena kami mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang. Makanya bulan banyak tradisi-tradisi yang tidak sesuai syariat, tradisi-tradisi yang melanggar nopo tauhid, tradisi-tradisi yang melanggar nas Quran dan nas Nabi, dan sepakat ulama Rasul Anbiya, kuluran panjenengan lebih baik menjauhi. Kenapa? Karena alasannya orang-orang Syiah itu karena kami mengikuti tradisi nenek moyang kami. Paham gak? Tradisi nenek moyang kami menyembah berhala. Maksudnya tradisi sing tidak ada tuntunan syariat, melanggar. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Apa kata Nabi Ibrahim? Engkau termasuk orang-orang dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan. Jadi kenal tidak bersesuai dengan Allah dan perintah Allah. Qalu wajitana bilang, rono niki si awal ini ngomong, apakah engkau ngomong seperti itu benar? Atau engkau hanya main-main kata kaum ini? Engkau ngajak ini ngomong aku ini sesat, nenek moyang kami sesat menyembah berhala ini. Apa krono sampeyan go kebenaran? Sing diomong sampeyan iki bener atau hanya main-main? Apa jawabannya? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi allati fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Jadi sebaliknya Tuhan Allah lah yang berhak disembah
Dialah yang menjadi Tuhannya 7 langit 7 bumi dan yang menciptakannya. Yang menciptakan. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan aku termasuk orang yang mengimani, yang bersaksi bahwasanya Allah yang pantas, yang wajib disembah. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an mudbirin. Demi Allah, aku akan menghancurkan berhala-berhala yang kalian sembah. Ini tengah ini Nabi Ibrahim setelah nanti kembali kepada dari idnya, setelah berkumpul di hari, setelah mereka berangkat menuju hari perayaan. Jadi ini wong sian, jadi hari Id ini mulai sian, meskipun non muslim orang kafir itu sian mengadakan hari besar, kumpul-kumpul mangan-mangan. Kebiasaannya mulai zaman sih. Berhala-berhala yang ditinggalkan itu di Nabi Ibrahim dihancurkan. Ini mungkin cerita sing sering kula panjenengannya. Ini ki ayat deh. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dan aku jadikan berhala-berhala tersebut terpecah-pecah. Terpecah-pecah illa kabiran lahum, kecuali sing besar. La'allahum, supaya dia menuduh, makanya dijadikan hujjah bin Nabi Ibrahim. Sing menghancurkan berhala-berhala kecilnya itu adalah sing qalu man fa'ala hadza bi aliyatina innahu laminadz dzalimin. Siapa yang ngomong kaum ini ketika mendengar hancur apa namanya berhala-berhala yang kecil itu hancur, maka ngomonglah, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sungguh orang tersebut adalah melakukan kezaliman. Jadi kata orang yang menyembah berhala, qalu sami'na fatayatuhum yuqalu lahu Ibrahim. Ternyata ketika Nabi Ibrahim dijak keluar di orang tuanya menuju hari kebesaran, hari Id itu, ternyata di tengah jalan Nabi Ibrahim mengatakan pun kumpul Nabi Ibrahim pamit. Dan tengah hati ini terbersih. Ngomong dewe ngoten ngomongin. Tak hancurno. Ternyata dari antara orang-orang yang lain itu jamaah orang-orang biasa ini mirang. Napa omongan Nabi Ibrahim ini mirang setunggal. Oh no wau sing ngomong arek tersebar lah ngoten. Paham ya? Jadi Nabi Ibrahim ini ngomong dhewe, ternyata sebelah enek sing mirang. Ngoten. Setelah ini sing mirang niki setunggal niki nyebar no yo. Kan iki bi Allah diceritakno nanti. Napa nang qalu sami'na fatan, ada seorang pemuda yang ngomong mencela berhala-berhala kita. Dia disebut namanya Ibrahim, pemuda itu. Oh, ini bi raja rambut qalu fatu bi, wis datangkan. Datangkan di tengah-tengah manusia cek ro menungso niki. Jadi zaman siyen siapa yang melanggar dihukum. Jadi mendatangkan saksi liyan. Nabi Ibrahim ini didatangkan di Namrud. Qalu anta, ini ngomong pun, apa kau yang menghancurkan Tuhan kami ini? Ya Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum. Ini seperti cerita si Masrur niku, mboten sanes kula sing anu niku sing ngancurno niku sing besar niku. Napa tujuan Nabi Ibrahim berkata seperti niku? Coba tangleti dhewe jenengan. Niki ngejak debat, jadi gak berpikir. Coba tangleti dhewe. Dan ini keluar panjang. Ketika keluar panjang menyembah selain Allah, kasarane ngoten. Keluar panjang mendewa-dewakan, nopo mawon nggih termasuk pekerjaan ini. Keluar panjang mendewa-dewakan atasannya, mendewa-dewakan orang tuanya, membanggakan anaknya. Pokoknya membanggakan selain Allah. Paham nggih? Membanggakan selain Allah. Niki diilingno teng ayat niki. Coba sampean kalkeleten sing besar. Lek pancen engkau menuhankan itu, mendewakan itu, iso ngomong ora, iso berbuat. Kulan panjenengan ketika loro, ketika sakaratul maut, ketika kulan panjenengan sakit gak iso mangan, duwe iso nopo. Paham lho iki? Yotro iso nopo. Saudara iso nopo. Ketika kulan panjenengan sakaratul maut, ketika mati sinten sing iso nulung. Paham lho? Gak enek sing mampu mencegah kematian. Niki dijadikan taulan panjenengan menguatkan tauhid. Jadi sedaya selain Allah nggak ada yang mampu menyelamatkan kuluan panjenengan dari kematian. Pasti nih sedaya kembali kepada Allah. Ayo, sinten sing hebat iso mencegah kematian. Ayo sinten. Enek sing ro jenengan sinten.
Ketika enek sakaratul maut, enek sing iso nunda, paham? Enek sing iso nunda. Dokter sakit nunda sakaratul maut. Umane dokter dibayar 1 triliun. Lek umpamane sing iso bayar, napa dokter iso nunda? Tentu nih pejabat-pejabat niku wis pesen dokter spesialis temenan. Terus boten. Ternyata gak enek sing iso mencegah kematian. Sakaratul maut noron ini niku. Wong nek wis koma jenengan timur niku sing kula bolak-balik cerita. Jeneng Mustafa Kamal Atatürk niku 6 bulan sakaratul maut. Padahal kekayaannya luar biasa. Iso sing nyembuhno dokter. Paham tuh? Gak enek sing iso. Cara ini lek nyekel duit gampang. Cara ini lek nyekel duit gampang. Tinggal jenengan sampai berobat ke luar negeri. Ternyata yo bodoh digowo mulai yo mati. Ayo duit nyelametno lho boten. Gak enek. Dan ini kula banyak diajak ojo terlalu menggantungkan. Paham nggih? Lek iso membersihkan menggantungkan kepada selain Allah, menghapus sengaja. Coba omongi lek sampean nyembah iki ngoten. Paham? Lek sampean lho lek niki contohnya kan berhala. Lek berhala iki sing sampean lulukan sing sembah-sembah sampai istiqomah sampai rusak sembarang karena demi berhala. Karena berhala ini dibuat dari tembaga, enek sing dibuat dari corang, enek dari emas, enek dari besi. Sing disembah niku disembah. Mantun ngoten di Nabi Ibrahim coba tangleti. Lho yo sampean kok iso wis kaya iki suruh tangleti batu. Iya kok sampean wis ro gak iso manfaat gak mung gak iso ngomong kok sik disembah dari. Paham iki? Wis gak iso ngomong kok sik disembah. Ya kula panjenengan sakniki lek perlu ngombe. Paham iki? Kula panjenengan lek haus terus gak nemu air iso mati no mboten? Iso mati kan? Gak bisa beraktivitas kan? Seandainya kula panjenengan mendewa-dewakan uang. Paham? Kira-kira lan kula panjenengan nyekel duit tapi gak enek banyu. Iso urip no mboten? Nyekel duit tapi gak nyekel duit tapi enek banyu urip no mboten? Urip. Berarti sing Tuhan sing pundi? Ayo kula nang kok iso meksa kaya ngoten kula nang golek duit kok sampai ninggalno Allah. Sedangkan Allah telah memberikan kehidupan. Ayo kula nyekel duit sak tapi akuas itu aja gak enek. Paham? Sumber air asal. Bayangno niku. Sungai-sungai teng Tigris niku, sungai nopo sing sakniki sing biasane selalu mengalir sakniki entek niku tandai kiamat kata Nabi. Nek kula panjenengan kalau duwe sak tapi gak iso ngombe. Iso-iso nikmat nopo? Gak nikmat. Tapi nopo kula kok panjenengan kok meksa ngumpulno duit sampai lali ngombe. Terus boten nopo gara-gara akibat kula banyak seneng bekerja, pengin ngumpul duit, akhir nopo ngombe kurang. Lek wis ngombe kurang ginjal kan. Lek wis ginjal kene duit entek. Gawe berobat ternyata enggak tertolong. Lah niki diajak berpikir ngoten. Ya iki, Pak. Sampeyan kok nyembah iki itu sing anu tangkleti sing besar iki. Tangkleti kula panjenengan. Kayak niku diajak berpikirnya oleh Nabi Ibrahim. Niki menguatkan tahu. Wong sumber ene, kok selama air niku si ene. Menungso niki nopo malih sakniki hujan terus. Paham nggih? Kula lan panjenengan enggak usah bingung, urip pasti urip. Napa udan ya? Kecuali kula panjenengan lek wis gak enek udan, Mas. Beras pasti gak akan ada. Terus mboten? Beras pasti gak akan ada. Kehidupan tidak akan ada, tumbuh-tumbuhan akan mati. Meskipun duit-duit pinten mawon kula panjenengan, lek wis sumbere dicabut di Allah, gak kira iso urip. Terus mboten? Lawan sholli ala Muhammad. Jadi kikulan panjang menguatkan keyakinan tauhidnya dumateng Allah. Kira-kira mari ngaji ngoten sik seneng duit lho ngoten. Padahal sing terang mau sampai keringetan iki. Wong sing terang yo pancet seneng ya. Ya Allah, lawal kaya yo nerangno piye ningali duit yo seneng banget. Makane kula panjenengan iki donga. Kula lan panjenengan, mangke tak sebut kula lan panjenengan. Belajar ngoten iki sami-sami belajar ningkatno keimanan, ketakwaan dumateng Allah. Sami-sami belajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayang ini kan lucu.
indah kan, dan nyontoh gampang. Lah sampean lek mon dewa-dewakan iku dari Nabi Ibrahim. Tanyane sing Tuhanmu sampean iki. Lha kok iso? Lah wis ro Tuhan iki gak iso ngomong kok. Wis ro Tuhan iki gak iso ngomong, Tuhan iki gak iso mendengar, gak memberikan manfaat, gak memberikan mudarat, ya ngono sampean sembah. Lah sampean lek sakit duwe gak iso nyelametno iku lho. Kok iso ngorbanno awake milih duwe. Kan kasarane ngoten. Paham lho iki? Logikane kula lan panjenengan membandingkan omongane dawe Nabi Ibrahim tek umat. Are napa wong nami dari iki hikmah malih. Ketika orang punya kekuasaan di debat, kalah debatnya bukan iman tapi malah bikin menggunakan kekuasaannya. Wes ngono ambil Ibrahim itu bakar. Jadi gimana nih Nabi niki nonton teng kuluran panjenengan. Ojo ngelawan pemerintah, orang berkuasa. Paham lho iki? Ojo ngelawan orang yang berkuasa. Lek kuluran panjenengan tidak kuat pasti akan celaka. Rugi, kuat. Ekonomi ini rugi. Iki peseni Nabi. Barang siapa yang meremehkan para pemimpin, meskipun itu dolim, kuluran panjenengan nantang berlawanan arah, pasti akan tersiksa. Ya nopo carane? Ya nasihati kayak nasihat sing biak, sing kemampuan sesuai kemampuan. Tapi lek kula panjenengan wani melawan ki monggo, resikonya kan ero. Paham? Kayak Nabi Ibrahim. Tapi kan ketingkatan orang dakwah kan tergantung. Lek kuat terang-terangan berlawanan arah, saling berlawanan dengan pemerintah, kuat resikonya ki monggo. Enggak masalah. Tapi Nabi memberikan pilihan. Lek sampean enggak kuat, ya sampean milih berdoa. Kan ngoten? Paham ngoten? Kenapa? Karena banyak orang menang-menang pemerintah melawan pemerintah, kira ditangkap nangis nangis, waduh anakku, istriku, mikir aja. Kata nopo sing mikir ngoten? Mikir anakku. Ternyata nopo keranten kuluan banyak kalau bolak-balik janji. Kenapa? Karena Nabi memberikan pesan, lek sampean enek pemimpin dolim, ojo berlawanan. Lek enggak kuat. Paham lho? Lek enggak kuat. Kenapa? Karena engkau pasti akan dirugikan. Contohnya para nabi semua niku karena dia memiliki mukjizat dari Allah, saja niki wedi. Nabi Musa wedi wonten napa ngadepi Firaun. Wedi wonten. Sinten sing maksa? Allah Subhanahu wis Musa berangkat wis sampean tak kei mukjizat, are terpaksa berangkat. Krono dikei sangu perang napa mukjizat. Ayo lek kula panjenengan dikei napa ayo? Dikei napa? Nabi Musa dikei mukjizat. Makanya melawan orang yang kuat kalau bijinan ngitung-ngitung iso kuat orang. Paham lagi? Iso kuat orang yang dilawan, Bang. Pasti melawan. Jadi paham lagi? Oh, dewean melawan langsung diciduk. Langsung terus boten. Lek wis diciduk nangis makanya sesuai kemampuan nilai dakwah. Model ulan panjenengan melawan wong kuat. Ya minimal wis nasihati dengan lemah lembut, selesai kewajiban. Lek gak kuat malih berdoa. Tapi lek jenengan mampu kuat monggo. Tapi rata-rata tiyang boten nggih. Ada nopo ketika sudah melawan arah kena efektif, ternyata mikir anak gak enek sing ngekei belum. Ayo sing terlantar sinten. Kewajiban fardu ainnya adalah menjaga anak dan istri, menyekolahkan anak, biaya anak mondok. Sedangkan menghilangkan pemerintah niku adalah fardu kifayah. Karena kenapa banyak sing lebih ku? Terus nawaten. Nama sallallahu alaihi wasallam. Nek ngirupi biar keke belanja tengah anak istri, fardu ain napa boten? Fardu ain. Ketika kula panjenengan melawan pemerintah terus dipenjara di pemerintah. Harus sing keke anak mangan sinten aja. Sing keke anak mangan sinten. Maksudnya iki secara syariat nggih, secara syariat. Kecuali panjen tingkatan kelurahan panjenengan, tingkatan takwanya sak keluarga seperti si pertama, ketiga di bawah. Kayak Nabi Ibrahim melawan pemerintah, keluarganya diasingkan, terus tetap takwa. Paham lagi? Dibuat ke Mekah, gak enek keluarga sinten mawon Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail, Siti Hajar, yo tetap kuat takwa. Dilepon boten keluarganya monggo. Melawan sinten mawon kemungkaran, blak-blakan gak masalah. Kenapa? Karena anak dan istri sudah kuat ketakwaannya, sudah tingkatan sing nomor 3. Tapi lek anak istri sing tingkatane boten sampai ngoten, mik bapak itu sing kuat, tapi sing korban kan anak. Terus nomor
Hari anak enggak terurus, anak enggak ini sing biaya, istrinya enggak ini sing biaya. Hari anak enggak dibekali pendidikan, hari anak menjadi rusak. Padahal niku fardu'an. Terus nuwun, nama sholli ala Muhammad. Nah niki hikmah dari belajar nopo namine Al-Qur'an. Kini kumpulan panjenengan mugi-mugi saged ningkatno keimanan, ningkatno ketakwaan. Amin ya robbal alamin.